Hello guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul The Cadaver. Hayo kita mulai. Seseorang tampak menyelinap masuk ke kamar, tapi ternyata tidak ada siapapun. Gadis yang bernama Mai ini memeriksa ke depan dan ada hantu perempuan yang menampakkan diri yang ternyata hanyalah mimpi. Saat dia hendak berangkat kuliah, tak lupa nenek memberikan kata-kata mutiara. Hari gini berangkat sekolah aja pada siang-siang. Zaman gue dulu mana ada yang kayak gini modelnya. Mau jadi apa coba? Mai melihat sepasang sepatu high heel dan nenek berkata ada seorang wanita yang datang semalam dan menginap di lantai atas. Jadi ceritanya di rumah mereka itu ada satu kamar yang dijadikan kos-kosan. Di tempat lain, Profesor Parkit menjelaskan pengetahuan kepada anak-anak tentang beberapa zat yang akan disuntikan ke mayat selama otopsi. Dalam ilmu kedokteran dan pengetahuan, penelitian tentang mayat sangat berharga untuk kelangsungan hidup manusia. Mai sendiri adalah mahasiswa kedokteran dan hari itu dia dan teman-temannya akan membedah mayat. Mereka akan mengerjakan pembedahan itu secara berkelompok dan beberapa mayat sudah disiapkan di meja kelompok masing-masing. Mai dan grupnya mendapatkan sesosok mayat perempuan yang tertulis bernama Dawan. Sekilas, Mai kaget melihat mayat itu seperti mengambil nafas. Profesor Prakit datang dan akan mengajarkan mereka dasar-dasar pembedahan mayat. Sewaktu mereka baru akan mulai, Mai lagi-lagi kaget melihat jari tangan yang seakan bergerak. Mai menutup covernya kembali, tapi dia malah membuka bagian atas kepala mayat yang seharusnya tidak diperbolehkan. Mayat itu terbangun dan berhasil membuat Mai pingsan seketika. Bangun-bangun, dia sudah di ruang UKS bersama seorang gadis yang juga terbaring di ranjang ujung. Tak berapa lama, suster datang bersama Profesor Prakit. Di saat Mai ingin menjelaskan apa yang terjadi dengannya, suster menyela omongannya dengan berkata Mai pasti syok karena ini pertama kalinya menghandle mayat. Mai kembali kaget melihat partisi yang tiba-tiba sudah ada di sana, di mana seharusnya tadi dia bisa melihat ke ranjang ujung. Dia pun segera membereskan barangnya dan pergi. Di luar, Mai menelpon temannya Zen dan menceritakan apa yang terjadi tadi. Dia merasa melihat hantu, tapi Zen berpendapat itu pastilah hanya halusinasinya saja, di mana mereka semua tidak melihat apa-apa. Malamnya, Mai sampai di rumah dan mendapatkan catatan bahwa neneknya akan pergi beberapa hari karena ada kerabat yang sedang sakit. Penyewa kamar di rumah mereka bernama Noi, dan nenek berpesan agar Mai menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh tamu. Setelah membaca itu, Mai ke kamar mandi dan mendapati memar di lehernya, bekas serangan mayat tadi yang menurut teman-temannya tidak ada. Di kamar, dia lalu mencopot softlensnya dan tidak lama setelah itu ada suara aneh dan ada sesosok hantu yang berdiri di belakangnya. Samar-samar dia menangkap sosok hantu itu di cermin tapi tidak begitu jelas. Di saat dia melihat ke belakang, hantu yang tidak menapak lantai itu melayang ke arahnya. Mai segera mengambil kacamata dan memakainya. Hantu itu pun sudah hilang. Dia lalu melanjutkan mengerjakan tugas sekolahnya dan pensil yang ditaruh di meja itu seakan menggelinding seperti ada yang sengaja menjauhkannya. Mai tidak begitu ngeh soal itu dan di bukunya ada selipan foto yang entah siapa. Suara aneh kembali terdengar dan ayunan di luar rumah pun bergerak sendiri seakan ada yang bermain di sana. Di depan pintu juga seperti ada bayangan seseorang. Mai bertanya apakah itu Noi, tapi tidak ada jawaban. Di saat Mai hendak tidur, dia mulai gelisah dan mengingat tentang apa yang terjadi tadi. Malam itu berlalu begitu saja dan besoknya, Mai bertemu lagi dengan teman-temannya. Tab mengatakan semalam dia menonton film horor yang berhubungan dengan mayat. Jadi di film itu menceritakan ketika kita mati, tangan akan dikekang untuk membiarkan jiwa pergi. Bagi mereka yang menyumbangkan jasad mereka sendiri, itu tidak dikekang karena jiwa mereka terperangkap di dunia. Artinya, jiwa mereka akan menetap di tubuh mereka. Deo menyuruhnya untuk menghentikan omong kosong itu karena tidak ada yang salah dengan penelitian. Di kelas sewaktu profesor menjelaskan tentang otak, Mai kembali melihat sosok misterius yang duduk sendiri di pojokan. Setelah itu sosok itu tiba-tiba tidak lagi duduk di sana, tapi memperlihatkan wajahnya di depan Mai. Mai pun segera keluar dari kelas dan sewaktu dia melihat ke lantai dasar, ada siswi yang sedang menulis di meja dan memalingkan wajah seramnya ke Mai.
Mai kaget dan mundur, tapi penasaran dan ingin merasakan sensasi kaget lagi dan dia pun melihat ke bawah tapi hantu itu sudah tidak ada. Bisa suwe kali kelihatan mulu. Jen menghampirinya dan mengatakan mungkin Mai kembali berhalusinasi, tapi jika memang benar melihat hantu, mungkin hal itu bisa membantu tugas mereka. Mereka pun kembali ke laboratorium dan akan melanjutkan pembedahan. Hantu itu lewat lagi di sampingnya. Sewaktu Mai ingin mengambil sarung tangan yang terjatuh ke bawah, Mai melihat sepasang kaki yang memakai sepatu high heel hitam yang tampak tidak asing. Pelan-pelan dia melihat ke atas dan hantu perempuan itu menyerangnya. Mai kaget dan tidak sengaja menyenggol meja yang menyebabkan mayat itu terjatuh ke lantai. Karena hal itu, Mai pun berurusan dengan dosen pembimbing. Mai bersikeras dia melihat hantu, tapi dosen menanggapi dengan ilmu pengetahuan di mana seonggok mayat itu tidak mempunyai jiwa karena sudah mati. Dosen menganggap Mai tidak siap untuk menjadi seorang dokter. Profesor Prakit mencoba menenangkan Mai dengan mengatakan, seorang dokter dan ilmuwan tidak bisa percaya sesuatu yang diyakini kebanyakan orang secara sederhana di luar sana. Seorang dokter harus profesional dan rasional dalam arti harus meninggalkan semua kepercayaan yang beredar di masyarakat. Mayat hanyalah sebuah kerangka, sel-sel yang sudah mati dan semua syaraf sudah berhenti bekerja. Jadi intinya mindsetnya harus diatur. Anggap saja mayat hanya organisme yang disediakan alam untuk penelitian. Dosen berkata jika Mai tidak bisa melewati sesi ini, maka dia tidak bisa diluluskan sebagai mahasiswi kedokteran. Profesor Prakit menawarkan dirinya sendiri untuk membimbing Mai karena menilai Mai adalah mahasiswi yang berprestasi. Walaupun sudah dibantu, Mai tidak mengucapkan terima kasih, bahkan terlihat agak menjaga jarak dengan Profesor Prakit. Apalagi di saat profesor menanyakan nomor teleponnya apakah masih sama dengan yang dulu, Mai segera turun dari mobil daripada berlama-lama bersama si Tue. Malamnya sewaktu Mai sedang membaca buku pelajaran, samar-samar seperti ada suara aneh dan ayunan depan rumahnya kembali bergoyang sendiri. Entah kenapa perhatian Mai tertuju kepada sebuah kotak dan membukanya. Kotak itu ternyata hanya berisikan buku-buku. Mai membuka sebuah buku dan melihat foto-foto mahasiswi di kampusnya. Ada satu wajah yang tampak familiar yang terlihat sama dengan gadis yang ada di ruang UKS tempo hari. Suara aneh kembali mengganggu dan Mai melihat ada bayangan kaki di depan pintu. Mai bertanya apakah itu Noi. Karena tidak ada jawaban, dia pun berjalan ke depan dan membuka pintu yang ternyata tidak ada siapa-siapa. Malamnya seperti biasa, Mai mulai gelisah dan mengingat apa yang terjadi seharian ini. Tiba-tiba sosok hantu gadis itu duduk di dekat jendela sambil berkata, "Tolong Pak, kasihan." Dan Mai pun terbangun dari mimpinya. Besoknya, Mai tampak pergi ke sebuah rumah yang dijadikan kos-kosan. Di sana dia bertemu dengan pengurus yang mempersilahkan Mai untuk melihat-lihat ke dalam yang dipikirnya Mai sedang mencari kos-kosan. Pemilik rumah sendiri sedang tidak berada di rumah dan Mai dibiarkan untuk melihat-lihat kamar kosong yang akan disewakan. Kamar yang dulunya adalah kamar anak dari pemilik rumah yang kalau dilihat-lihat dari barang-barangnya, dia juga adalah mahasiswi kedokteran. Tiba-tiba ada sosok yang memakai kain putih yang menutup seluruh badan yang langsung menyerang Mai dan hilang. Dari pengurus, Mai mendapatkan info bahwa anak gadis pemilik rumah itu menghilang tanpa jejak 1 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum juga ditemukan. Mai kemudian pergi ke kosan mahasiswa yang bernama Tos untuk mencari informasi lebih. Dari pengurus kosan juga mengatakan Tos menghilang. Polisi mencoba mencarinya tapi sampai sekarang belum juga menemukannya. Mai melihat foto yang terpajang di sana dan dia seakan mengingat masa lalu. Nah, ternyata foto yang ada di selipan buku itu adalah foto dia yang tidak memakai wig bersama Tos. Jadi saat itu Mai terlihat menangis karena Tos yang ingin pergi. Alasannya sederhana karena Tos tidak lagi mencintainya. Mai tidak terima dan mencoba menahannya untuk pergi. Tapi kenyataannya dia malah tidak sengaja mendorong Tos sampai terjatuh dari tangga. Mai tampak sedih mengingat masa-masa itu dan pergi menemui Profesor Prakit. Dia menanyakan tentang Ning, gadis yang jatuh cinta dengan Tos dulu. Mai mendapatkan informasi dulu Profesor pernah mengirimkan surat kepada orang tua Ning. Profesor mengatakan intinya dia menulis surat yang isinya bahwa Ning pergi bersama dengan pacarnya. Sebuah kalimat yang menarik di mana Profesor berkata dia melakukan semua itu juga untuk Mai. Mai langsung bereaksi agar dia tidak mengungkit hal-hal itu lagi. Seperti ada sesuatu di antara mereka dulu di mana Profesor bertanya apakah mereka bisa kembali ke masa mereka dulu. Mai langsung turun dari mobil dan pergi.
Nah, sekarang lanjutan dari cerita tadi. Setelah Tos terjatuh dan tak sadarkan diri, Satpam datang bersamaan dengan Profesor Prakit yang keluar dari ruangannya. Profesor lalu mengecek nadi Tos dan ternyata sudah tidak bernyawa. Dia lalu bertanya pada Mai, Tos jatuh sendiri atau Mai yang mendorongnya. Mai langsung berkata, tolong saya pak, kasihan. Kata yang sama yang diucapkan hantu Ning dulu di mimpi Mai. Mai melanjutkan itu hanyalah kecelakaan. Mengingat kejadian masa lalu, Mai semakin tidak terkontrol dan menangis sesungguhkan di toilet dengan air yang mengalir. Setelah puas nangis di toilet, dia pindah lokasi dan melanjutkan dramanya. Ada seseorang yang mendatanginya yang ternyata arwah Tos. Mai meminta maaf padanya dan mengatakan itu semua kecelakaan. Sosok arwah itu lalu menghilang. Setelah itu, Mai menelpon Profesor Prakit dan berkata akan membawa jasad Ning dan Tos ke kuil karena merasa arwah mereka mengganggunya. Profesor menganggap ini hal yang terlalu mengada-ngada di mana sudah berlalu setahun lamanya dan kenapa baru sekarang merasa diganggu. Mai tidak peduli dan berkata tetap akan melakukan upacara untuk mereka. Profesor mengingatkan agar tidak gegabah melakukan sesuatu atau mereka akan berakhir di kantor polisi. Apapun yang dikatakan Profesor tidak membuatnya mengurungkan niat. Dia pun mencari data Tos dan Ning di kampus. Tidak banyak informasi yang bisa digali dari petugas, tapi dari dokumen yang dicurinya, Mai baru sadar bahwa mayat yang mereka pakai sebagai bahan penelitian itu adalah mayat Ning. Mai pun segera ke ruang laboratorium, tapi mayat yang dicari sudah tidak ada. Di luar dia mendengar ada yang sedang mendorong mayat dengan bangker. Mai segera menghampiri mayat tersebut, tapi sayangnya itu juga bukan mayat yang dia cari. Profesor Prakit datang dan Mai langsung menghadangnya. Mai menanyakan apakah mayat di meja 10 itu adalah mayat Ning, tapi Profesor tidak menjawab dan pergi. Mai lalu menemui dosen dan ingin mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum Mai membuka mulut, dosen sudah dulu berkata dia tidak ingin mendengar apapun tentang mahasiswa yang menghilang 1 tahun yang lalu. Dosen juga mengingatkan Mai jika dia ingin hidup tenang dan bahagia, seharusnya juga tidak perlu memikirkan apalagi mengingat tentang kejadian tersebut. Malamnya tampak Profesor Prakit menuju ke mobil dan ada sepasang kaki di sisi sebelah mobil. Di saat dia menyalakan mesin, mobil itu seperti mogok dan dia pun turun untuk memeriksa bagian bawah mobil. Transmisi yang seharusnya sudah dalam posisi netral malah bergerak sendiri. Cerita lalu lompat ke Mai yang terbangun dari tidurnya. Hantu itu sudah duduk di sampingnya dan merangkak ke arahnya lalu hilang. Gak taunya bukan hilang, tapi pindah posisi di atas dan mencekik Mai. Mai mendapatkan vas bunga dan mengarahkan ke hantu itu yang membuatnya menghilang. Ada seseorang yang mengetuk pintu dari luar yang ternyata adalah Noi. Dia mengetuk pintu kamar Mai karena mendengar suara berisik dan hanya ingin memastikan Mai baik-baik saja. Mereka pun akhirnya ngobrol di luar. Maksud hati Noi ingin menyemangati Mai yang tampak giat belajar, tapi hal itu malah bikin merinding di mana Noi berkata sering melihat Mai belajar bersama temannya di kamar. Jadi selama ini hantu itu menemani Mai belajar, juga main-main di ayunan dan menggerakkan pensil. Telepon berdering dan seorang lelaki bernama Soi mengabarkan Profesor Prakit meninggal tertabrak mobil. Mai pun segera menemui Soi yang ternyata adalah satpam sekolahan yang menyaksikan tewasnya Tos dulu. Tidak hanya menyaksikan, tapi Soi ini jugalah yang membantu Profesor memindahkan mayat Tos ke peti pengawet bersama mayat-mayat lainnya. 1 tahun berlalu dan mayat itu masih terendam dalam peti. Soal Ning, dia dihabisi oleh Profesor Prakit yang khawatir Ning mengetahui sesuatu tentang pacarnya yang bernama Josh. Setelah Ning mati, badannya lalu disumbangkan. Satu-satunya cara agar hantu mereka tidak gentayangan adalah dengan mengeluarkan mayat dari peti, lalu mengadakan upacara untuk mereka. Mai pun sepakat dan mereka segera mencari mayat tersebut di peti rendaman mayat. Soi akhirnya menemukan mayat Ning dan mereka mengangkatnya dengan bantuan mesin. Setelah itu, Soi mengatakan dia akan melanjutkan mencari mayat Tos tetapi dia menghilang. Tiba-tiba Profesor Prakit yang katanya sudah mati itu muncul dan bertanya pada Mai kenapa dia tidak mendengarkannya padahal semua yang diperbuatnya untuk kepentingannya. Profesor lalu mengeluarkan tali dan ternyata ini semua adalah jebakan dari Profesor dan Soi. Mereka mencoba menghabisi Mai tapi Mai masih berusaha bertahan. Singkat cerita, Mai ketangkap oleh Profesor dan langsung mencekiknya. Di saat dia memberikan perintah pada Soi, Profesor berhalusinasi melihat sosok yang dicekik itu berubah menjadi Ning. Dalam kebingungannya, Mai langsung mengambil kesempatan untuk memukulnya dengan senter dan seketika Profesor tercemplung ke dalam larutan pengawet mayat.
Di dalam sana, dia melihat hantu tos. Ketika profesor hendak bangun, dia malah ketimpa oleh mayat Ning yang tiba-tiba jatuh. Di dalam sana, profesor dihabisi oleh hantu Ning dengan cara yang sama seperti dia dihabisi oleh profesor dulu. Sui kabur setelah melihat kejadian itu dan Mai pun berteriak histeris. Mai masih selamat tapi berakhir di rumah sakit jiwa. Profesor Prakit dulu pernah berkata, menyumbangkan mayat untuk pembelajaran medis itu menguntungkan pendonor dan peneliti. Dalam ilmu kedokteran, mereka meyakini menyumbangkan tubuh seseorang yang tidak kamu tahu adalah tindakan amal dan menyelamatkan nyawa. Ini adalah pengorbanan terbesar yang dapat dilakukan manusia di akhir hidupnya. Akhirnya, mayat Profesor Prakit sendiri menjadi mayat yang secara tidak langsung disumbangkan sebagai pengabdian terakhirnya sebagai dokter. Tamat. Sengaja menghilangkan nyawa seseorang tidak pernah dibenarkan untuk alasan apapun. Lari dari tanggung jawab itu hanya menunda masalah dan penderitaan. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film menarik lainnya ya. Sampai jumpa.